China menyebut kapal mata-mata Amerika Serikat warawiri di bawah Laut Cina Selatan atau LCS. Bahkan, aktivitas itu sudah dilakukan sejak akhir September 2021. Melalui media pemerintah Global Times, China menyebut kapal itu telah mengumpulkan data geografis dan hidrologi bawah laut LCS untuk melawan China. Demikian tulis media itu mengutip para ahli militer setempat. Disebutkan bahwa kapal itu adalah USNS Mary Sachs. Ini adalah sebuah kapal survei oceanografi kelas Pathfinder. Kapal memasuki LCS di 26 September dan memulai survei ekstensif. Demikian kata sebuah lembaga peneliti China, South China Sea Strategic Situation Probing Initiative atau SCSPI. Dari tanggal 1 hingga 4 Oktober, kapal beroperasi di selatan Pulau Hainan, China. Di 5-9 Oktober, kapal mendekati garis pantai Vietnam dan minggu ke Kepulauan Nansa dekat Filipina. Situasi ini kemudian dikaitkan dengan tabrakan yang dialami kapal selam nuklir AS awal bulan ini, USS Connecticut. Setidaknya 15 marinir AS terluka dalam kejadian itu saat kapal tersebut menabrak objek tak dikenal. AS dikatakan ingin memperbaharui peta LCS mereka agar lebih akurat, sehingga kapal selamnya bisa bernavigasi dengan aman tanpa harus menggunakan sonar aktif, membuat tersembunyi dan menemukan lokasi terbaik untuk penyergapan. Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri AS Zhao Lijian mengatakan Paman Sam harus menjelaskan di mana tempatnya kecelakaan kapal selam itu terjadi. Apakah itu menyebabkan kebocoran nuklir atau mencemari lingkungan, dan apakah itu akan mempengaruhi navigasi dan keselamatan penangkapan ikan? Saya ingin menekankan bahwa akar penyebab insiden itu, yang juga menimbulkan ancaman serius dan risiko signifikan bagi perdamaian dan stabilitas regional, adalah masalah terus-menerus yang ditimbulkan AS di LCS dalam jangka waktu yang lama. Demikian ujarnya. LCS sendiri menjadi hotspot ketegangan AS dan China. Klaim Beijing atas 80% lebih laut tersebut membuat AS masuk dengan alasan kebebasan navigasi dan melindungi sekutu. Pada hari Kamis lalu, Angkatan Laut AS mengatakan bahwa kapal selam bertenaga nuklir yang terkonektikat menabrak sebuah objek saat beroperasi di perairan internasional di kawasan Indo-Pasifik. Insiden itu mengakibatkan 11 pulau cedera, tetapi kapal itu tetap beroperasi. The Washington Post melaporkan mengutip seorang pejabat Angkatan Laut AS bahwa insiden itu terjadi di Laut Cina Selatan, mencatat bahwa Beijing tidak ada hubungannya dengan itu. Insiden itu membuat China meningkatkan patroli kapal selamnya sendiri di perairan regional. Namun para ahli mengatakan langkah yang diambil China tersebut justru dapat menyebabkan kecelakaan laut lebih mungkin terjadi di masa depan. China mungkin misalnya meningkatkan patroli dengan kapal selamnya sendiri, dan itu hanya akan membuat kecelakaan di masa depan lebih mungkin terjadi dan berdampak negatif pada stabilitas. Kata MV Ramana, Ketua Simmons di Perlucutan Senjata Global dan Keamanan Manusia di School of Public Policy dan Urusan Global dan Direktur Institut Liu untuk Masalah Global di Universitas British Columbia, dilansir di Eurasian Times pada Selasa 12 Oktober. Terlepas dari kenyataan tidak ada korban jiwa, insiden itu masih dapat memperburuk hubungan tegang antar negara, terutama setelah keputusan AS baru-baru ini untuk mentransfer kapal selam bertenaga nuklir ke Australia di bawah kesepakatan AUKUS. Menurut Mark Finot, Kepala Penelitian Proliferasi Senjata di Pusat Kebijakan Keamanan Jenewa, resiko ketegangan dan eskalasi yang meningkat ini nyata jika kedua negara melanjutkan tren pengembangan senjata saat ini. Alih-alih dialog stabilitas strategis dan negosiasi menuju transparansi, kontrol senjata dan keamanan kooperatif yang lebih baik. Demikian katanya kepada Sputnik. Selain itu, masih belum diketahui dengan apa kapal selam itu bertabrakan. Nikolai Salkov, seorang rekan senior di Pusat Perlucutan Senjata dan Non-Proliferasi WINA, mencatat. Terlepas dari itu, ahli memperkirakan risiko eskalasi menjadi sederhana, percaya bahwa itu semua sepertinya China hanya menggunakan insiden dengan kapal selam AS untuk menyatakan kembali posisi mereka. Pada hari Senin, Kementerian Luar Negeri China mengatakan bahwa AS mendekati insiden itu dengan cara yang tidak bertanggung jawab dan rahasia. Muncul dengan pernyataan mengelak 5 hari kemudian. Beijing mendesak Washington untuk menjelaskan secara rinci di mana tabrakan itu terjadi dan seperti apa tabrakan itu.